saat seseorang ingin mengkoleksi spirit doll, apakah itu memiliki satu spirit yang sama? Spirit itu maksudnya dengan semangat yang sama saat seseorang ini, mohon maaf nih, memelihara pet. Misalkan saya memelihara anjing gitu. Nah, anjing ini kan ada yang memang macho, maskulin, ada lagi yang memang feminin banget, kecil, mungil dengan bulunya dan sebagainya. Itu kan seperti arwah yang sengaja kita pilih gitu, dan bentuk yang memang kita miliki. Itu dengan semangat yang sama untuk memilih boneka ini atau ada hal yang lainnya? Enggak sih, sebenarnya saya lebih seneng nggak milih, lebih seneng pengen mengasuh aja. Berarti kayak panti asuhan ya? Iya. Kayak rumah singgah. Orang jadi, ini akan masuk ke boneka ini gitu. Betul, dan saya juga sering digangguin sama boneka saya sendiri. Saya pernah dicekek, saya juga pernah nggak bisa tidur 2 malam gitu. Tetapi saya berusaha untuk, kamu udah saya adopsi, kamu sudah saya datangkan ke sini. Yang sopan dong gitu. Saya bakalan berusaha untuk jadi teman kamu deh. Kayak gitu. Jadi yang galak-galak, yang nyekek ya saya ajak tidur bareng bonekanya. Jadi dia bingung sendiri. Nih perempuan kenapa ya? Gitu maksa gitu. Akhirnya sekarang jadi nice. Jadi memang banyak yang dari mereka itu ada dari korban-korban pembunuhan. Nah seperti ini dari Thailand itu kebanyakan adalah bayi-bayi yang diaborsi gitu. Jadi kita berusaha untuk bilang bahwa tidak semua manusia itu jahat gitu, dan sebaik-baiknya tempat adalah pulang ke Tuhan. Tetapi yang namanya menyeberangkan arwah tidak semudah yang dibicarakan kayak gitu. Ada yang mereka udah ratusan tahun meninggal, mereka tetap ada di dalam sebuah benda, misalnya lukisan atau apa. Kita nggak bisa maksa, kita cuma bisa nuntun. Sama kayak manusia, kita nggak bisa maksa orang buat nurut, buat percaya gitu. Yang penting kita kasih tahu aja. Dan dari 341 yang berhasil pulang itu baru 3. 341 baru 3. Kalau panti asuhan belum ada yang lulus ya, berarti belum sampai istilahnya apakah dia diadopsi ataukah dia akhirnya mandiri. Sebentar, tapi sebelum ke sana kita kembali lagi putar balik dulu karena kembali lagi karena di sini kita belum ngobrol dari tamu yang datang itu memiliki tadi itu kepercayaan yang berbeda-beda. Jangankan tadi Furi cerita bahwa kita nggak memaksa orang untuk percaya. Indigo yang saya undang ini saja dia memiliki banyak kepercayaan berbeda-beda. Betul. Menurut Furi, spirit ini itu adalah arwah orang yang sudah meninggal. Atau dia memang arwah yang kalau kita Muslim ini menyebutnya jin. Menurut Furi bagaimana? Jadi Furi di sini ingin bilang ya, meskipun saya bisa melihat hantu dari kecil, tetapi yang tahu betul apakah itu jin, apakah itu arwah, menurut Furi sih hanya Tuhan, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tetapi di dalam perjalanan biasanya kalau arwah dia akan memberitahukan hal yang sama. Kalau jin suka berubah-ubah. Jadi kalau arwah itu misalnya kamu kenapa meninggalnya dibunuh, dia akan terus memberikan gambaran di mana di tempat tinggalnya dia di tahun berapa, dia akan stay di situ, dia nggak kemana-mana obrolannya. Tapi kalau jin bisa sekarang ngaku namanya Neneng, besok tiba-tiba jadi laki-laki namanya Asep, sesuai dengan lokasi di mana dia ketemu sama kita, padahal dia juga gitu. Tapi kalau kita bicara tentang tadi kalau kita bilang frekuensi berarti ya. Betul. Frekuensi ini artinya kan perubahan ini baru akan kita dapatkan setelah beberapa kali pertanyaan. Betul. Tapi kan bisa saja misalkan jin dia tendensius punya satu tujuan tertentu dan terus kemudian dia itu tadi orang ini kayaknya happy waktu manggil saya Neneng gitu. Akhirnya dia jadi Neneng terus gitu. Itu kan bisa juga kan kejadian seperti itu. Makanya tadi mungkin Furi bilang kalau yang tahu ya memang tetap Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Tapi kalau yang sekarang dari 341 itu artinya mereka ini adalah arwah. Orang yang pernah hidup. Orang yang pernah hidup. Tapi jin itu bisa menyerupai mereka kan? Bisa. Jin bisa menyerupai arwah, bisa. Nah, berarti yang 341 tapi ini dipastikan bukan. Saya tidak bisa bilang bahwa ini pasti arwah, enggak. Yang namanya manusia tidak ada yang mengetahui segala sesuatu hal 100%, meskipun dia indigo gitu kan. Nah, tetapi di dalam perjalanan saya merasa bahwa kalian anak-anak asuh, kalian harus berusaha untuk menjadi anak asuh yang baik, karena kalau nggak baik, karena kalau mencelakakan orang, saya nggak mau ngasuh. Jadi di sini cuman sebagai tempat singgah sementara.
yang paling cepat lulus itu dapat hadiah. Hadiahnya dari mana? Ya dari Tuhan, bukan dari Mami Furi kayak gitu. Dan yang disebut dengan kembali lagi dan dituntun itu artinya bagaimana? Kalau misalkan Sarah Wijayanto kan bilang kembali ke cahaya seperti itu. Kalau buat Furi itu seperti apa? Kalau buat saya tergantung. Jadi ada beberapa di antara spirit doll saya yang saya suka bawa ke kelenteng kayak gitu. Nah sama seperti Cika gitu, Caca yang dari Thailand itu kita doakan di sana ada namanya pelimpahan jasa. Dimana didoakan arwah-arwah ini untuk bisa pulang ke Tuhan dan segera reinkarnasi. Nah dengan cara seperti itu ada satu anak Luktep yang pulang namanya Gan-en kayak gitu. Tetapi yang lainnya belum. Tapi kebanyakan ini dari Thailand ya? Enggak, saya dari Thailand cuman 23. Sisanya? Sisanya dari Jawa, dari Parangkusumo, ada yang dari Bali, saya sering ke Bali juga. Ya, jadi banyak. Coba dijelaskan Furi. Kalau di Bali itu artinya Furi bawa boneka di blessing di sana atau bonekanya dari sana juga? Jadi sebelum Furi punya boneka tahun 2017, itu Furi sudah berteman sama teman hantu tuh ada 72. Itu ada beberapa yang berteman sama saya dari saya umur 9 tahun. Yang waktu pertama kali lihat ya? Iya, bukan pertama kali lihat sebelum masuk TK, tapi itu kuntilanak jadi saya nggak temenan. Ini yang bener-bener temen. Nah, yang temen dari awal saya umur 9 tahun namanya Sumi, baru mau masuk ke boneka tuh dia 5 bulan kemarin. Mau deh masuk ke boneka gitu, tapi kamu nggak boleh nakal. Itu berarti setelah 30 tahun lebih ya? Iya, dan dia suka bilang, kamu kok tua sih Furi gitu. Terus? Karena kita kenal dari umur 9 tahun dan dia tetap anak 9 tahun. Dia nggak tua-tua. Sebentar. Oke, ini pertanyaannya banyak sekali. Jadi buat mereka, mereka ini meninggal, terus mereka tahu bahwa waktu itu berarti berhenti. Iya. Mereka tidak tumbuh. Tidak. Oke. Dan mereka melihat kita tumbuh itu, mereka nggak punya konsepsi itu. Jadi mereka aneh gitu ngelihat kok Furi sekarang udah punya anak, udah tua kayak gitu. Sementara saya ketemu Sumi pertama kali umur 9 tahun waktu itu. Dia lebih tua? Di rumah, enggak, dia 9 tahun sama. Di rumah Belanda yang jadi tempat syutingnya almarhum Kang Ibing, Babi Ngepet. Di Jalan Aruji Kartawinata Kuningan. Itu satu-satunya rumah Belanda yang ada di situ. Nah, jadi kita berteman gitu. Tapi si Sumi ini nggak sama saya terus. Dia kadang muncul, kadang-kadang enggak. Kadang kalau Lebaran suka kangen. Aduh, Sumi mana ya? Dia dateng gitu. Ih, Furi kamu udah tua ih. Gitu, gendut lagi. Kayak gitu. Dia dulu masih imut-imut. Dia suka minta permen kayak gitu. Nah, jadi ya kalau mereka tetap sih. Gitu. Terus waktu akhirnya dibujuk masuk ceritanya gimana? Nggak dibujuk kayak gini dia. Sumi saya bilang, kamu tuh masih suka nakut-nakutin ya di rumah Belanda. Karena suka ada yang ngelihat penampakan anak bule. Padahal sebenarnya si Sumi ini bukan bule. Jadi Sumi ini anak pembantu yang diperkosa sama menir. Jadi dia blasteran. Sekarang bisa jadi bintang sinetron padahal. Iya betul. Nah terus dia bilang enggak, saya ngasih lihat ke orang-orang itu kalau orang itu mau niatnya jelek karena rumah itu kan kosong. Nah pemiliknya kan di Jakarta gitu. Jadi kadang suka ngambil cangkul, ngambil apa gitu, ngambil buah dari rumah itu gitu. Nah jadi daripada kayak gitu nakut-nakutin orang, ya udah kamu di sini aja sama teman-teman ya, kita doa bareng. Awalnya nggak mau tuh. Nggak mau doa, nggak mau sholat. Kenapa? Kan panas, dia bilang gitu. Terus saya bilang gini, berarti kalau panas kamu jahat, kamu nanti masuk neraka loh gitu kan. Neraka lebih panas ya? Iya, neraka lebih panas. Ya udah deh, akhirnya sedikit-sedikit dia mau berdoa. Dia bilang Tuhan nggak sayang sama dia. Saya bilang bukan Tuhan nggak sayang sama kamu, tapi kamu dulu hidup di zaman penjajahan, nggak sengaja ketembak, dan dia juga nggak diakui sebagai anak oleh bapaknya kan karena bapaknya malu gitu. Jadi sekarang udah mulai mau berdoa meskipun baru sekali kalau maghrib dia mau bilang Al-Fatihah, tapi kalau waktu-waktu lain dia belum mau. Berarti traveling pun buat dia, as long as ini masih di bumi, dia bisa pindah semau dia. Bisa pindah semau dia. Even yang tadi saya bilang dari England, dia nggak selamanya diem di Dolls-nya.
Dia nggak terjebak di dalam dollsnya. Oke. Makanya banyak orang yang berpikir bahwa oh boneka ini boneka berhantu nih, tapi saya udah nggak deket bonekanya, berarti saya nggak bakalan dihantuin. Belum tentu. Contohnya kayak Robert the Doll ya, yang di Florida, di mana orang yang mengambil fotonya dia tanpa izin itu sudah pasti dihantui. Bahkan sampai banyak banget yang ngirim surat dan minta maaf ke dia, ke Florida gitu, sampai usahanya bangkrut. Artinya mereka bisa melakukan apapun kepada manusia-manusia yang jauh. Nah sama kayak Cika lah, ada yang ngajak collab. Sewaktu itu saya bilang bawain susu ya, karena Cika seneng susu. Dia bilang I don't believe in ghosts. Tapi semenjak dia pulang ke rumahnya, dia selalu diketuk-ketuk malamnya. Dan akhirnya dia tahu bahwa ini kayaknya hantunya Furi. Dia minta susu. Sama kayak waktu itu cerita tukang pijit atau apa yang? Tukang pijit, yang iya. Nekannya ke itu. Iya betul. Jadi anak-anak seperti ini nggak akan selamanya diam di dolls. Mereka juga suka ini, makanya saya suka warning ini, Cika udah dikasih susu nggak boleh ngikut-ngikut, nggak boleh iseng. Nah kalau tadi ada tantenya, omnya yang foto itu nggak apa-apa ya, udah bilang sama mami, oke, gitu sih. Yang paling tua dari spirit doll ini umur berapa tahun? Yang paling tua Niang ya, nenek. Jadi kalau di Bali nenek itu kan Niang. Umurnya sekitar 79 tahun. Itu paling tua? Nggak ada yang sampai ratusan tahun? Kalau perbandingannya ya kalau nggak salah itu 1 tahun itu bisa 70 tahun manusia. Oh berarti itu 490 tahun ya lebih. Jadi kalau kita flashback kita tanya ya udah sekitar 400-500 tahun ke belakang. Terus mereka mengalami waktu yang sama seperti kita. Jadi lamanya ya selama 24 jam, 12 jam. Nah, kalau itu saya nggak mengerti secara detail ya. Apakah sama gitu 24 jam atau apa. Yang jelas apa yang dia ceritakan adalah apa yang terjadi di Indonesia pada tahun-tahun segitu. Gitu. Bahkan tahun sebelum Belanda datang. Bahkan bajunya juga sangat tua. Makanya saya suka susah kalau cari penjahit untuk boneka-boneka yang old soul. Karena mereka tuh pengen bajunya tuh sama persis gitu. Jadi saya butuh beberapa kali rombak. Nah kalau kayak gini kan enak ya, bajunya modern gitu. Jadi ada beberapa di rumah yang memang baju-bajunya baju-baju zaman dulu banget, yang saya juga nggak bisa sembarangan ganti. Karena kalau mereka ganti sesuai dengan apa yang saya mau, mereka biasanya suka komplain gitu. Kan Furi cerita kalau nggak ingin membuat semua orang itu percaya. Tapi kan dengan kita membuat konten itu ingin berbagi cerita, dan kalaupun ada yang percaya ya syukur seperti itu, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah tapi kalau untuk orang-orang yang misalkan bertanya, beneran apa enggak sih seperti itu gitu, terus mereka bukan menantang ya, tapi karena mereka lebih kayak buktinya apa sih kalau ini tuh ada spiritnya seperti itu. Biasanya apa yang dilakukan oleh Furi atau dilakukan oleh boneka itu tadi? Biasanya kalau anak-anak asuh itu memberikan bukti itu nggak akan ngomong dulu. Buktinya itu saya akan mendapatkan cerita dari orang tersebut setelah 2 minggu, setelah 1 bulan gitu. Tapi kalau secara langsung, nah kayak datang ke rumah itu suka ada beberapa dolls yang seneng, kayak uncle itu dia senengnya bir, jadi dia nggak mau dikasih susu. Ada juga yang seneng kopi, jadi bisa dilihat gitu, ada yang susunya memang netes terus, ada yang enggak. Kalau ditanya kok ini susunya nggak netes, oh dia lagi nggak pengen minum susu. Jadi kita juga nggak bisa maksa, ayo kamu harus eksis ya, kamu harus kelihatan gitu. Bahkan sebisa mungkin kita bilang apapun yang orang pikirkan tentang kalian, karena pikiran manusia itu kan gak sama. Jangan berusaha untuk menyerang atau sakit hati atau gimana, karena mereka bakalan komplainnya ke mami. Saya bilang gitu, kayak tukang pijit, meskipun gak sopan, nyubit-nyubit kamu, tapi nggak usah dicubit juga, akhirnya dia nggak bisa mijit, nggak bisa mijit, nggak bisa bangun kayak gitu. Kalau yang mau tahu kisah tukang pijit, nanti cari di video-video tahun 2019 saya. Itu Furi pernah cerita ada seorang tukang pijit diundang waktu itu masih di apartemen lama ya. Terus kemudian bonekanya dicubit, karena memang lucu, ini lucu banget tuh, pipinya kayak pengen dicubit tuh. Terus berapa hari tuh sampai akhirnya dia ini? Enggak berapa hari. Besoknya dia langsung WhatsApp, Bu maaf ya, boneka ibu ada hantunya ya.
Saya bilang, loh kenapa nanya kayak begitu? Ini boneka ibu nakal nih. Saya dicubit, saya nggak bisa bangun. Gimana dong Bu? Saya nggak bisa nyari uang nih kalau begini. Loh sebentar, saya bilang boneka saya nggak mungkin nyubit kalau nggak Mbak gangguin. Saya nggak ganggu. Saya cuma nyubit pipinya aja karena gemes. Itu artinya Mbak ngeganggu, apalagi posisinya saya lagi tidur. Saya bilang gitu. Jadi dia pas saya dipijit, saya tidur, dia ini boneka lucu amat, dia cubitin gitu. Terus dia kan pegang beng-beng, dia ambilin beng-bengnya, katanya gini, ini beneran beng-beng apa bukan? Dia kan marah gitu. Iya. Jadi dipikir anak-anak mau ngambil beng-bengnya. Kayak gitu. Nah, bicara tentang marah. Nah, Ini kan sedang, saya nggak sebut apartemennya nih. 300 itu di apartemen kan. Nah, gimana cara ngasih tahu mereka biar nggak mengganggu? Kalau cuma 2, 3 oke lah. 300 itu kan ngabsennya juga susah kan, Furi. Sampai resepsionis kalau ngelihat kita menunduk semua. Bu, ini kiriman boneka ini buat Bu Furi. Os-osnya. Tapi ada cerita apa? Security waktu itu bilang, apa ini boneka biasa, ngapain takut-takut kayak gitu. Biasa kok, karena yang lagi jaga nggak berani megang. Enggak, ini buat Furi Harun, aku nggak berani kayak gitu. Apa sih, ini cuman boneka biasa. Terus dia pindahin kan, dia pindahin ke bawah gitu. Jangan, udah biarin aja, saya nggak percaya yang gitu. Nah terus pas saya lari pagi, dia effort banget ngejar saya. Saya pikir dia lagi lari, ternyata dia lagi ngejar saya. Saya kan dengerin lagu kan. Oh kok lu ngejar gua gitu. Bu, iya Pak, kenapa? Bu, kasih tahu dong sama bonekanya, jangan datang ke mimpi saya. Bagaimana ceritanya? Saya bilang boneka saya datang ke mimpi. Jadi akhirnya dia cerita bahwa dia cuman ngomong kayak begitu karena dia nggak percaya, tapi minta maaf ya Bu, katanya gitu. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Ya udah gitu. Jadi dia mimpi setelah dia mindahin boneka itu ke bawah. Malamnya dia didatengin sama boneka. Dia bilang bonekanya modelnya boneka kayak nggak kayak Cika gini, kayak porselen gitu, yang keramik. Kalau Cika kan silikon. Kayak ini apa namanya? Yang zaman dulu gitu. Iya, kalau di film itu The Boy. Nah kayak gitu. Tinggi, dia bilang, tapi matanya keluar terus ininya nyekek gitu. Itu boneka ibu marah bukannya? Enggak, itu pikiran bapak aja, saya bilang. Tapi nyampe ke rumah saya tanya, ada yang datangin mimpi nggak gitu? Iya, habis omnya nggak sopan. Berarti kalau nanya itu solidaritas boneka, yang dikerjain yang satu, yang lainnya yang bela-belain seperti itu ya? Tapi sekarang saya kasih hukuman. Nggak boleh, saya bilang. Nanti kalau banyak orang yang takut, nanti mami nggak bisa tinggal di sini. Hukumannya apa? Hukumannya nggak dikasih susu, nggak dikasih permen, jadi mereka cemberut aja, saya biarin aja. Saya makan aja di depan mereka gitu. Jangan minta ya, jangan. Jadi buat mereka itu suatu hukuman yang lumayan berat. Udah di satu sisi dia juga nggak boleh nakal, terus di sisi lain ya dia kadang suka pengen nyicip susu gitu, ya udah nggak bisa selama 1 hari gitu. 341 yang bandel yang mana, yang nurut yang mana, itu ada cerita apa aja? Ceritanya ya sebenarnya bandelnya bandel anak ya, cuman yang itu aja yang saya memang beli dari komunitas Ghost Hunter yang memang saya 2 malam nggak bisa tidur, dicekek, terus juga digangguin lah gitu. Tapi dia cuman berani mengganggu pada saat kita sedang tidur. Karena pada saat kita bangun enggak. Ceritanya gimana itu waktu itu mencekek dan sebagainya itu? Kayak orang dierep-erep gitu. Jadi dia kayak rasain, kamu rasain. Dia nggak terima saya kasih peraturan. Selamat datang di rumah ini. Terus dia kan ngelihat banyak spirit dolls di situ. Saya kasih aturan nggak boleh nakal ya. Ayo kita berdoa bareng, kenalan. Dia nggak mau. Kayak gitu. Nah terus kalau seperti itu mendisiplinkannya dengan cara apa selain hukuman? Saya sih cuman gini aja. Udah deh, kalau misalnya kamu nakal, saya larung aja ke laut deh. Oh, itu mereka pasti akan takut? Takut, karena di laut kehidupannya keras. Oke. Itu okay. Jadi mereka ini kalau boleh kita bilang adalah spirit-spirit ini ya, ningrat ya, bukan ningrat, ya, yang
kalau di laut itu tadi dibilang keras, berarti kan itu kayak di bener-bener barbar gitu di sana, di hutan seperti itu ya. Iya. Jadi ya silakan aja, tapi mami ya rajin loh ke Bali, saya bilang. Saya bisa bawa boneka kamu, saya larung aja ke laut, udahlah saya nggak mau pusing, biarin aja uangnya hilang, saya gitu. Oke, kalau itu dilarung, artinya kan hotspot device-nya berarti di situ. Dia otomatis akan, walaupun dia pergi, dia akan baliknya ke situ, seperti itu. Iya. Dia nggak bisa meninggalkan sendiri bonekanya. Tetap akan balik lagi. Karena dia merasa bahwa itu rumahnya, rumah. Jadi kayak kita bisa pergi ke kantor, kemana, ke mall, kemana, tapi kita tetap pulang ke rumah. Okay. Di saat rumahnya dilarung, artinya dia harus pulang ke situ. Dan rumahnya itu tiba-tiba yang tadinya itu misalkan di tengah-tengah Sudirman, terus tiba-tiba jadi kayak di Kerawang seperti itu yang berat atau ini. Iya. Kayak gitu. Nah kalau udah mendengar hal seperti itu, biasanya mereka agak berpikir. Jadi nggak segampang itu dan belum bisa dibilang kalau semuanya sekarang udah baik atau apa. Mungkin mereka baik karena memang takut gitu. Ya udahlah, pura-pura baik aja, bisa gitu. Kadang kalau lagi jahil muncul isengnya ya iseng. Makanya kalau misalnya ada tamu datang ke apartemen, saya selalu bilang harus bawa susu ya. Mau kamu percaya, mau enggak sama boneka, bawa wajib susu aja. gitu. Kalau udah bawa susu aman gitu.